Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanti Saparinda dengan NIM 185100059. Saya sedang melaksanakan KKN 2021 yang dilaksanakan secara mandiri kepada wilayah sekitar saya. Ini anaknya pembelajarannya secara daring atau luring? Secara daring. Untuk kendala utamanya apa yang dirasakan dalam pembelajaran daring ini? Ya, kadang-kadang mood anak itu beda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah. Oh iya. Sistem pembelajaran yang disampaikan guru kepada orang tua lalu disampaikan kepada anak itu seperti apa? Seperti misalkan kalau ada tugas kan ya dari sekolah, terus sama Bu Dete dicari lagi gitu. Bagaimana caranya, terus diajarkan lagi ke anak-anak kayak gitu. Bagaimana cara kita memahami materi guru itu? Ya, berusaha untuk bisa mengerti, dibaca dulu sebelum ke anak disampaikan, dibaca dulu sama budenya. Kalau misalkan ada materi yang sangat-sangat tidak dimengerti sama kita, apa sih usaha bude yang dilakukan gitu? Kadang tanya langsung lagi ke guru bagaimana caranya gitu. Oh, jadi kita bertanya lagi Iya, gitu. bertanya lagi. Apa bude selalu mengawasi atau mendampingi anak ketika belajar? Ya, selalu mendampingi karena mereka menulis, saya membacakan, kadang-kadang seperti itu. Oke, baik. Bagaimana sih pendapat bude tentang pembelajaran daring ini? Ya, sebenarnya sih kasihan juga anak-anak ya. Jadi kurang gimana ya, kurang afdol gitu kan, kalau beda di sekolah gitu cara belajarnya. Jadi harus berusaha untuk selalu mengerti karakter anak. Oke, baik. Kesulitan apa sih yang dihadapi oleh bude? Kesulitannya ada di anak-anak juga ya. Kadang-kadang mood anak itu bagus, jadi belajarnya cepet gitu. Kadang-kadang ada anak yang susah untuk kalau dikasih paham itu susah mengerti, ada juga yang gitu. Berarti Harus beda-beda. sabar ya. Menurut bude efektif nggak sih ada pembelajaran daring ini? Ya gimana ya, lumayan lah. Efektif. Terus Daripada anak-anak nggak belajar sama sekali kan ya, cuma main-main di luar, mendingan gabung untuk belajar. untuk hasil pembelajaran daring ini bagaimana? Maksudnya hasil dari pembelajaran daring ini beda nggak sama pembelajaran luring gitu? Ya beda, jelas ya beda. Sangat beda. Untuk nilai mempengaruhi tidak yang diberikan guru? Sebenarnya kalau guru itu sekarang kan anaknya udah kelas 4, jadi sama guru tuh dikasih waktu, misalkan jam 8 dikasih tugas, jam 11 harus selesai. Jadi lewat jam 11 mengirim tugasnya itu dikurangi nilainya, jadi harus tepat waktu. Jadi mempengaruhi juga Iya. ya kepada nilai. Terus kelebihan sama kekurangan dari pembelajaran daring ini apa? Kelebihannya apa ya? Susah kok kelebihan. Kelebihannya bisa melihat anak-anak bagaimana belajar secara langsung dari orang tua. Perkembangan anak juga. Iya. Mungkin. Tapi kekurangannya ya kasihan mereka gitu. Iya. Jadi kurang kan kita menjelaskan tidak seperti gurunya. Iya. Gitu. Keterbatasan Iya. mungkin ya, tidak Iya. seperti guru yang sudah profesional. Iya. Terus apa sih, kalau kelas 4 itu sudah hanya pembelajarannya melalui WhatsApp saja? Iya. Oh, tidak bertatap muka secara online gitu dengan gurunya? Tidak, paling kalau ada tugas bikin video, gurunya itu bikin video, itu bapak mau lihat muka-muka kalian, itu sudah kangen, paling gitu aja. Oh, berarti melalui video yang dikirimkan Iya. oleh orang tua, tidak bertatap muka secara Tidak. online melalui video Zoom gitu. Enggak Baik. ada. Terus harapan bude buat pembelajaran daring ini apa? Harapannya ya semoga ya COVID ini cepat
berakhirnya agar anak-anak bisa belajar lagi di sekolah, bisa bermain lagi di sekolah dengan teman-temannya. Terus pembelajaran daringnya ini bisa gimana, bisa lancar gitu ya. Gurunya memberikan tugas-tugas itu yang bisa dijangkau oleh anak gitu, jangan terlalu berat, kasihan kan. Mungkin segitu dulu. Terima kasih ya Bude atas waktunya. Gue tinggalnya amat ya. Gue benar ya teh. Stetoskop. Asuh mana ye? Baik, kita mulai wawancaranya. Apa sih hal utama, kesulitan apa yang terjadi pada pembelajaran daring? Ya, kesulitannya yang pertama kan harus beli kuota dulu. Yang kedua kan ya orang tua harus mendampingi gitu kan. Harus selalu itu mendampingi anaknya gitu. Nah, berarti itu yang menjadi kendalanya. Sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anaknya itu seperti apa? Ya, semodel gitu lewat Zoom. Mengerjakan soal ya. Apa guru menjelaskan materi yang disampaikan atau hanya memberi soal lantas orang tua yang menjelaskannya? Guru yang memberi soal, orang tua yang menjelaskan gitu. Bagaimana pendapat Teteh tentang pembelajaran daring ini? Ya, menurut saya mah ribet gitu, soalnya kan ibu rumah tangga enggak selalu memperhatikan anak juga kan, harus beres-beres rumah lah, namanya juga ibu rumah tangga gitu, jadi ribet gitu. Berarti itu termasuk ada kesulitannya gitu Iya. ya untuk mendampingi anak belajar. Menurut ibu atau Teteh dirasa efektif nggak pembelajaran daring ini gitu? Ya enggak sih. Oh, nggak efektif Iya. mungkin ya. Kalau buat anaknya hasil pembelajarannya berbeda atau tidak antara pembelajaran daring dan luring? Sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Jadi tidak ada Tidak ada. Iya. bedanya. Dari segi nilai pun Iya, sama. sama. Dari segi nilai juga sama. Jadi prestasinya tidak turun gitu. Tidak. Masih Alhamdulillah. ada. Apa sih yang ibu harapin buat pandemi ini gitu? Ya mudah-mudahan pandeminya cepet cepet udahan Berakhir gitulah, gitu. berakhir ya, biar semuanya normal gitu. Menggali sumur hingga kedalaman 14 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat tersebut ditulis, nah dalam matematikanya berarti 14 meter, coba ditulis dulu 14 meter. Kalau meter biasanya disingkat menjadi apa? M ya, masuk tulis M. Nah, karena di sini keterangannya di bawah permukaan tanah, berarti dalam garis bilangannya itu kalau di bawah berarti jadi apa? Ya, tadi kan ada positif, berarti ada negatif. Berarti kalau di bawah permukaan tanah itu jadi ini kan garis bilangan ya, contohnya ini garis bilangan. Nah di sini kan 0, titiknya itu 0, berarti kalau di atas itu positif. Nah kalau di bawah berarti di bawah permukaan tanah itu 14 meternya itu negatif. Nggak di sini ditulisnya di depan 14 minus ya, pakai tanda kurang. Nah gitu, berarti negatif 14 meter. Ibu punya anak sekolah? Punya, Kelas berapa? kelas 5 SD. Menurut ibu bagaimana sih adanya pandemi COVID ini? Gimana ya, rasanya agak ini ya, sebenarnya udah nggak kuat gitu. Anak-anak pengen sekolah secara normal sih sebenarnya. Udah ngerasa jenuh belajar daring terus. Ada kendala nggak dalam pembelajaran daring ini?
Oh, kendala banyak, kadang internetnya, sinyalnya yang jelek, bisa juga dari kuotanya, ada juga yang HP-nya mungkin nggak memadai buat daring itu. Kalau untuk pembelajaran yang diberikan guru kepada anak atau siswanya itu bagaimana sistemnya gitu? Oh, kalau sistemnya sih mungkin hanya mengajarkan aja, mengarahi apa yang ada dari pertanyaan itu. Mungkin orang tua hanya mengarahi, sebaliknya anak yang mungkin mencari jawabannya sendiri. Biasanya guru memberikan materi atau soal itu melalui apa? Ya WhatsApp. Sudah pernah melakukan Zoom meeting atau tatap muka secara online? Pernah. Apa anak selalu memahami yang diajarkan oleh ibu atau yang diajarkan oleh guru? Jarang sih, malah dari 100%, 80% sebenarnya anak tidak mengerti. Karena apalagi ya orang tua kan sudah lama gitu ya tahu pelajaran. Jadi kadang orang tua juga ikut bingung sama materi yang diberikan oleh guru. Lantas usaha ibu untuk membuat anak mengerti itu bagaimana? Mungkin nyari-nyari di internet materinya dan jawabannya, mungkin itu aja. Pak Ibu selalu mendampingi anak ketika pembelajaran daring atau tidak? Iya, selalu. Oke, baik. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring? Gimana ya? Sebenarnya sih kurang klop. Kalau daring itu kebanyakan guru hanya memberikan materi tanpa memberikan penjelasan, sedangkan orang tua yang mendampingi harus menjelaskan. Kan orang tua kadang-kadang ada yang tahu dengan materi itu, ada pun kan yang enggak. Kalau nggak bisa gimana? Terus yang dirasakan Ibu saat pembelajaran daring itu berlangsung bagaimana? Pusing. Kebanyakan anak menentang, anak yang gimana ya, kurang mengerti gitu sama materi yang disampaikan. Ya paling akhirnya dipusing aja ngajarin anak daring di rumah. Menurut Ibu efektif atau tidak pembelajaran daring itu? Menurut saya pribadi tidak. Kebanyakan ya kurang efektif, tidak. Karena anak-anak tuh kalau daring nggak seperti sekolah tatap muka ya. Mungkin anak lebih takut guru dibanding orang tua. Untuk hasilnya ada perbedaan tidak antara sekolah daring atau online dan sekolah tatap muka yang diajarkan oleh guru? Banyak banget perbedaannya. Dalam segi nilai mungkin ada perbedaan atau naik atau turun gitu nilainya? Kalau nilai enggak sih, karena kan rata-rata nilai itu suka disamakan sama yang ya disamaratakan, karena kan nggak tahu anak itu ngerjain tugas atau enggak. Itu ada nggak menurut Ibu kelebihan atau kekurangan dari pembelajaran daring ini? Kelebihannya sebenarnya yang lebih banyak kok kekurangan. Apa itu kekurangan? Kekurangannya mungkin anak dalam satu materi mungkin anak tidak ada yang menjelaskan. Kan kalau orang tua yang menjelaskan beda penjelasannya sama guru gitu. Itu aja. Kalau salah satu kelebihannya ada? Kelebihannya cuman nggak ada kelebihannya apa ya? Apa ya? Mungkin anak bisa terpantau setiap hari, itu aja. Menurut Ibu tentang adanya pandemi COVID ini, harapan Ibu bagaimana untuk kedepannya? Ya harapannya sih mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu lah. Soalnya sudah kangen gitu, apalagi anak-anak mungkin kangen bermain di sekolah sama-sama. Sudah kangen aja, pengen sekolah seperti dulu lagi gitu. Udah bosen gini terus, udah jenuh. Amin, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semoga bisa cepat kembali bersekolah. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, sekian video hasil wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.